Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan dan ketabahan untuk menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya pada akhir zaman. Saya di sini akan mempresentasikan teknik pembuatan media yang beranggotakan saya sendiri Arif Rahmadi dan teman saya Aryandi Wahyu Hernawan dan Nur Ahmad Afi Kurohman. Langsung ke pembahasan pembuatan media grafis atau flipchart. Flipchart dalam pengertian sederhananya adalah lembaran-lembaran kertas menyerupai album atau kalender berukuran 50 kali 75 cm atau ukuran yang lebih kecil 21 kali 28 cm, yang disusun dalam urutan yang diikat pada bagian atasnya, jadi bisa digantung. Dapat digunakan sebagai media penyimpanan pesan, bimbingan dan konseling. Dalam penggunaan dapat dibalik juga pesan atau lembar depan sudah ditampilkan dan digantikan dengan lembaran berikutnya yang sudah disediakan. Flipchart hanya cocok untuk bimbingan dan konseling kelompok kecil yaitu 30 orang. Sedangkan flipbook untuk 4-5 orang. Flipchart merupakan salah satu media cetakan yang sangat sederhana dan cukup efektif penggunaannya. Salah satu guru BK dalam menghemat untuk menulis di papan tulis lembar kertas yang sama ukurannya dijilid jadi satu secara baik agar lebih bersih dan baik. Penyajian informasi ini dapat berupa gambar, huruf-huruf dan angka. Dan selanjutnya adalah cara mendesain flipchart meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan bimbingan dan konseling. Jadi pembuatan flipchart harus menentukan tujuan bimbingan konseling yang akan diberikan kepada peserta didik atau individu lainnya. Tujuan perlu dirumuskan lebih khusus, apakah tujuan bersifat penguasaan kognitif, penguasaan keterampilan tertentu, atau tujuan untuk. Perlu juga tujuan dirumuskan secara operasional dalam bentuk indikator dan tujuan bimbingan dan konseling pada khususnya. Terus yang selanjutnya adalah menentukan bentuk media grafis atau flipchart. Secara umum terbagi dalam 2 sajian. Yang pertama hanya berisi lembaran-lembaran kertas kosong yang siap diisi pesan bimbingan konseling seperti whiteboard atau papan tulis. Yang kedua yang berisi pesan-pesan bimbingan dan konseling yang telah disiapkan sebelumnya, yang isinya bisa berupa gambar, teks, grafik, bagian lain-lain dalam bimbingan konseling. Yang selanjutnya adalah membuat ringkasan materi yang disajikan pada media, tidak dalam berbentuk uraian panjang dengan menggunakan kalimat majemuk seperti halnya pada buku teks. Namun materi perlu diringkas dan diambil pokok-pokoknya saja atau intinya. Yang selanjutnya adalah merencanakan draft kasar. Membuat draft kasar lebih baik menarik
diperlukan variasi penyajian yang hanya berisi teks namun diperkaya dengan gambar atau foto yang relevan dalam bimbingan konseling dengan materi dan tujuan yang dimaksudkan di sini adalah langsung langsung dibuatkan di lembar-lembar kertas menggunakan pensil yang dapat dihapus jika sudah selesai dibuat. Membuat draft kasar perlu dilakukan untuk dan yang selanjutnya adalah memilih warna yang sesuai agar flip chart lebih menarik. Salah satu upaya adalah menggunakan warna yang bervariatif, yang hanya menggunakan satu warna, misalnya hitam atau biru saja. Itu menurut saya kurang menarik, dan siswa konseling mungkin memilih warna-warna yang mencolok, baik digunakan memberikan fokus kepada tujuan atau menarik perhatian, namun jika terlalu banyak akan mengganggu penglihatan, jadi sedikit acak-acakan. Ya, dan selanjutnya menentukan ukuran atau bentuk huruf yang sesuai supaya lebih mudah dalam jarak yang cukup jauh, misalnya 10 meter dalam ruang kelas, maka sebaiknya ukuran huruf diperbesar. Ukuran huruf ini disesuaikan dengan berapa banyak tulisan. Jika tulisan sedikit berarti ada cukup ruang membuat huruf yang dekoratif dan menarik. Banyak variasi cenderung susah dibaca dalam ukuran yang kecil, dalam jangka jauh atau huruf sambung. Mungkin yang slide selanjutnya ada Mas Arya pada slide yang berikutnya. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Arfianto Brahma, MPM 181442058. Jadi saya akan melanjutkan presentasi tentang teknik pembuatan media. Oke, kita langsung ke slide keempat. Yang pertama adalah membuat papan bimbingan. Papan bimbingan adalah papan yang khusus digunakan untuk mempertunjukkan materi-materi bimbingan dan konseling yang berisi artikel, gambar, bahkan poster objek dalam bentuk 3 dimensi. Pada umumnya papan bimbingan tersebut dari triplek, styrofoam ataupun papan tulis dan lain-lainnya. Kemudian lanjut ke slide nomor 5. Untuk cara pembuatan papan bimbingan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah papan bimbingan hampir sama dengan blackboard maupun whiteboard dan sisi bentuk maupun ukurannya. Kemudian 2, untuk lebih menarik perlu dicat. Ketiga, berilah judul yang menarik. Keempat, kumpulkan bahan-bahan berupa gambar, kartun, objek buku, poster, dan lain-lainnya. Kemudian digunakan penyajian dalam siswa. Layout dan desain pada papan bimbingan dapat menggunakan teknik lainnya. Kemudian kita lanjutkan ke slide nomor ke-6. Contoh dari gambar bimbingan konseling seperti berikut. Itu adalah sebagai contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryandi Wahyu Hernawan, NPM 052. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-7 dan 8 tentang pembuatan media presentasi. Microsoft PowerPoint merupakan program aplikasi yang populer dan paling banyak digunakan saat ini untuk berbagai kepentingan presentasi, baik bimbingan dan konseling, presentasi produk, meeting, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Dilihat dari kaidah bimbingan dan konseling, meningkatkan kadar hasil belajar yang tinggi sangat ditunjang oleh penggunaan media bimbingan dan konseling. Melalui media, potensi peserta didik dapat diakomodasi sehingga kadar hasil belajar akan meningkat. Salah satu aspek media yang digunakan maupun
maupun meningkatkan hasil belajar adalah bersifat multimedia, yaitu gabungan dari berbagai unsur media seperti teks, gambar, animasi, video. Adapun kelebihan multimedia diantaranya: yang pertama, berdasarkan hasil penelitian tentang pemanfaatan multimedia, informasi atau materi pengajaran melalui teks dapat diingat dalam baik jika disertai dengan gambar. Hal ini dijelaskan dengan dual coding theory, Pavio 1986, yaitu bahwa sistem kognitif manusia terdiri dua subsistem. Yang pertama, sistem verbal dan sistem gambar, yaitu visual. Dengan adanya gambar dalam teks dapat meningkatkan memori oleh karena adanya dual coding dalam memori. Menurut Reber 1994, bagian penting lain pada multimedia adalah animasi. Animasi dapat membantu proses pembelajaran. Yang ketiga, menurut teori quantum learning, peserta didik memiliki modalitas belajar yang berbeda yang dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Keberagaman modalitas belajar ini dapat diatasi dengan menggunakan perangkat media dengan sistem multimedia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.